Halo para penikmat film tapi males nonton film. Gimana kabar? Ekonomi masih stabil? Oke, balik lagi sama gua Guntur. Di konten kali ini, gua bakal ceritain film yang berjudul After Earth. Film ini dirilis tahun 2013 yang ditulis dan disutradarai oleh Night Shyamalan. Film ini mengisahkan petualangan ayah dan anak yang mengalami kecelakaan pesawat ruang angkasa dan jatuh di planet yang mematikan. Apakah mereka berhasil selamat? Ya udah, langsung aja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan sebuah narasi yang menjelaskan bahwa 1000 tahun yang lalu, planet Bumi mengalami kerusakan yang sangat parah yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kemudian, umat manusia membentuk persatuan pasukan Ranger. Pasukan Ranger ini adalah gabungan kekuatan militer yang ada di bumi. Tugas Ranger adalah mengevakuasi warga bumi dan mencari planet baru untuk ditinggali manusia. Yang pada akhirnya, para Ranger berhasil menemukan planet yang bisa ditinggali manusia yang bernama Nova Prime. Tapi sayangnya, planet itu ditinggali oleh alien, dan para alien melepaskan peliharaan mereka yang bernama Ursa untuk membunuh para manusia. Monster yang bernama Ursa ini pada dasarnya buta, tapi Ursa bisa merasakan keberadaan manusia berdasarkan hormon venom yang dikeluarkan manusia pada saat manusia ketakutan. Jadi intinya si Ursa ini bisa ngelihat manusia kalau si manusianya ketakutan gitu. Para pasukan Ranger pun bertarung melawan para Ursa. Kemudian, muncullah seorang komandan utama pasukan Ranger yang bernama Cyper Wright. Komandan Cyper melakukan ghosting untuk melawan para Ursa. Ghosting adalah kondisi di mana manusia sudah tidak punya rasa takut saat berhadapan dengan Ursa. Dan komandan Cyper dipercaya kalau jiwanya sudah terbebas dari rasa takut. Secara teknis, jadi si komandan Cyper ini nggak kelihatan sama Ursa gitu. Karena si komandan Cyper ini emang nggak ada takutnya gitu. Scene pun berganti dan memperlihatkan para calon Ranger yang sedang berlatih. Kemudian, para kadet atau calon prajurit dipanggil satu persatu untuk mengumumkan hasil tes. Kemudian, dipanggillah salah satu kadet yang bernama Kitai. Nah, Kitai ini adalah anak dari komandan Cyper. Tapi sayangnya Kitai tidak lulus menjadi Ranger dan disuruh mencoba lagi tahun depan. Kitai pun memohon untuk diluluskan karena ayahnya akan pulang dari tugas dan ingin membuatnya bangga. Sayangnya, keputusan pelatih tidak bisa dirubah. Pelatih pun hanya menitip pesan untuk ayahnya dan bilang, "Selamat datang kembali di planet ini." Lalu menyuruh Kitai untuk pulang. Komandan Cyper pun sudah tiba di rumah. Saat makan malam, Cyper menanyakan hasil tes kepada Kitai. Kitai pun bilang kalau dia tidak lolos. Sebagai seorang ayah, Cyper menyemangati Kitai dan bilang Kitai masih muda dan belum siap. Jujur si Cyper ini nyemangatin ya, tapi mukanya lempeng gitu. Penyemangat macam apa ini? Oke, lanjut. Lalu Kitai pun ingin pergi dan gak mau melanjutkan makan malamnya. Tapi Cyper pun marah dan menyuruh duduk supaya melanjutkan makannya. Oh, ternyata bisa marah juga ya si Cyper ini. Gua kira lempeng-lempeng aja hidupnya. Selesai makan malam, Cyper bilang ke istrinya, Paya, kalau dia akan pergi ke planet Epitos besok pagi untuk mengawasi pelatihan Ranger. Dan setelah selesai, dia akan pensiun. Karena Cyper ingin hidup normal bersama keluarganya, berkumpul bersama keluarga dan menghabiskan waktunya dengan keluarga. Kemudian Paya menceritakan tentang Kitai ke Cyper. Kitai berusaha membuat Cyper bangga dan ingin menjadi seperti ayahnya. Dia selalu meniru apa yang dilakukan Cyper. Yang dibutuhkan Kitai adalah seorang ayah, bukan seorang komandan. Lalu Cyper pun merenungi kata-kata istrinya. Kemudian Cyper pun mendatangi Kitai di kamarnya, lalu mengajak Kitai ikut ke planet Epitos untuk mengikuti pelatihan. Keesokan paginya, Kitai dan Cyper bertemu di markas Ranger untuk persiapan pergi ke planet Epitos. Di
Tiba-tiba muncul 3 orang prajurit yang salah satunya kehilangan kaki di medan pertempuran. Mereka berterima kasih dan sangat menghormati Komandan Cyper karena telah menyelamatkan mereka di medan pertempuran. Melihat hal itu, Kitai semakin bangga pada ayahnya. Kemudian terlihat para ranger sedang memasukkan sesuatu ke dalam pesawat yang akan dinaiki oleh Kitai. Mereka memasukkan barang itu dengan sangat hati-hati, lalu perjalanan pun dimulai. Di dalam pesawat, Kitai duduk di samping Cyper. Mereka berdua mencoba mengobrol, tapi terlihat canggung. Ya wajarlah canggung, ya karena kan si Cyper ini keseringan tugas mencari planet baru gitu kan. Jadi jarang ada di rumah, dan jarang ngobrol juga sama si Kitai. Jadi ya kayak orang baru kenal aja gitu. Kemudian terdengar bahwa pesawat akan sampai di Ipitos dalam waktu 7 jam. Cyper pun menyuruh Kitai tidur dan beristirahat. Setelah tidur beberapa saat, Kitai pun terbangun dan dia berkeliling pesawat. Kemudian dia masuk ke ruangan yang tidak boleh dimasuki kecuali oleh anggota ranger. Kitai pun melihat benda yang dimasukkan ke pesawat dengan hati-hati saat akan berangkat tadi. Saat Kitai akan mendekati benda itu, tiba-tiba muncul seorang ranger. Sebut aja namanya Agus ya. Oke, kita sebut dia Agus. Agus pun mengusir Kitai, tapi Kitai tetap kekeh pengen tahu apa yang ada di dalam benda itu. Kemudian ranger lain pun memberitahu Agus kalau Kitai adalah anak dari komandan utama Cyper. Agus yang memang dasarnya songong memberitahu kalau di dalam benda itu adalah Ursa. Lalu Agus menantang Kitai mendekati Ursa itu dan melewati batas aman. Agus pengen tahu apakah anak dari komandan utama Cyper bisa melakukan ghosting seperti ayahnya. Sementara itu, Cyper terbangun karena terjadi turbulensi di pesawat. Cyper pun merasakan ada sesuatu yang gak beres di pesawat itu. Scene kembali kepada Kitai dan si Agus. Sambil terus ditakut-takuti si Agus, Kitai pun memberanikan diri mendekati kandang Ursa. Saat Kitai berada di tepi batas, Kitai melihat bayangan kejadian masa lalu saat dia diselamatin kakaknya dari Ursa yang masuk rumah dan membuat kakaknya terbunuh. Kitai pun berhasil melewati batas, tapi tiba-tiba Ursa pun bersuara dan membuat kandangnya bergetar, yang menandakan Ursa itu bisa merasakan ketakutan Kitai. Di saat yang bersamaan, Cyper datang dan menyuruh Kitai kembali ke tempat duduknya, lalu menyuruh para ranger untuk mengamankan kargo dan menyuruh semua ranger untuk bersiap. Lalu Cyper pergi ke ruangan kontrol atau ruang kemudi lah. Cyper pun menanyakan posisi badai asteroid terdekat kepada pilot. Hasil analisa radar pesawat dan para pilot, badai itu jauh dari posisi pesawat dan tidak akan mengenai pesawat. Tapi Cyper bilang dia merasakan ada sedikit getaran di lambung pesawat dan memprediksikan pesawat akan terkena badai asteroid. Tapi para pilot pun bilang kalau pesawat tidak mungkin masuk ke badai asteroid karena jaraknya jauh. Tapi tiba-tiba muncul badai asteroid yang menyebabkan pesawatnya masuk ke dalam badai. Mereka pun berjuang untuk keluar dari badai. Salah satu asteroid mengenai sayap pesawat dan menyebabkan 2 mesin mati. Lalu Cyper menyuruh pilot mengarahkan pesawat menuju stasiun Lycia menggunakan lubang cacing, karena stasiun Lycia merupakan stasiun paling dekat dengan mereka. Tapi pilot pesawat bilang kalau pesawat tidak bisa melewati lubang cacing karena kondisi pesawat mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan jika dipaksakan, maka pesawat bisa hancur kapan saja. Cyper pun tetap memaksa agar pesawat diarahkan ke Lycia, walaupun tidak ada konfirmasi dari Lycia, karena komunikasi terputus. Akhirnya mereka pun pergi ke Lycia, dan pesawat pun berhasil melewati lubang cacing. Tapi ternyata pesawat mereka melenceng dari tujuan awal. Pesawat mereka pun tidak bisa melakukan lompatan lubang cacing lagi, dikarenakan kondisinya sudah rusak berat gitu. Para pilot pun mencari tempat untuk mendarat darurat dan menemukan planet terdekat untuk mendarat. Sayangnya, planet itu dinyatakan tidak layak huni, sangat mematikan, dan dikarantina tingkat 1 oleh otoritas antar planet. Shepard dan para pilot pun kebingungan, karena lompatan lubang cacing mereka meleset sangat jauh dari tujuan awal. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Shepard memutuskan untuk memerintahkan pesawat mendarat darurat di sana. Shepard mendatangi Kitai untuk menenangkan kondisinya yang ketakutan. Saat Shepard menenangkan Kitai, pesawat terbelah dan membuat Shepard terlempar. Pada akhirnya, pesawat pun jatuh di planet itu. Ternyata, Kitai masih selamat, sedangkan awak yang lain semuanya meninggal.
Kitai pun bangkit dan berkeliling mencari ayahnya Cypher. Setelah berkeliling, akhirnya Kitai menemukan tubuh Cypher yang pingsan dan terluka parah. Karena Kitai tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Kitai pun tidur di samping Cypher. Saat malam hari, Cypher pun siuman, lalu Cypher langsung menyuruh Kitai memeriksa keadaan dirinya sendiri. Kondisi Kitai selamat tanpa luka sedikit pun. Cypher pun menanyakan Ursa yang mereka bawa. Tapi ternyata Ursa itu ada di bagian ekor pesawat yang terlepas. Lalu Cypher menyuruh Kitai mengambil suar darurat untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya suar itu rusak dan tidak bisa digunakan. Kemudian Cypher ditandu menuju kokpit. Saat sudah sampai di kokpit, Cypher mencoba mencari bantuan ke stasiun luar angkasa terdekat. Tapi ternyata alat komunikasinya tidak bisa berfungsi dan tidak bisa terhubung. Karena kedua kaki Cypher patah, dengan berat hati, kemudian Cypher memberikan misi kepada Kitai untuk mengambil suar yang ada di ekor pesawat. Karena pilihannya adalah mengambil suar itu lalu bantuan datang, atau diam di sini dan mereka akan mati. Jarak yang akan ditempuh Kitai menuju ekor pesawat adalah 100 km. Kitai diberi 6 buah inhaler penyaring udara untuk melapisi paru-parunya. Ya, karena udara di sana sangat berbahaya. Kitai harus menghisap inhaler itu setiap 20-24 jam sekali. Baju dan tas yang dipakai Kitai dilengkapi dengan penggambaran digital dan alat komunikasi. Jadi, apa yang dilihat Kitai, Cypher juga bisa melihatnya lewat monitor. Seakan-akan Cypher ikut dengan Kitai. Cypher juga akan menunjukkan jalan kepada Kitai. Cypher pun memberikan pedang miliknya kepada Kitai untuk berjaga-jaga. Lalu Cypher memberi pesan untuk selalu waspada dalam mengambil keputusan. Karena sekarang mereka berada di dalam planet yang sangat berbahaya untuk manusia. Dan memberitahu Kitai kalau sekarang mereka ada di planet bumi. Wah, anjir, separah itu ya kondisi bumi di masa depan. Ngeri. Keesokan harinya, misi pun dimulai. Kitai mulai melakukan perjalanan. Lalu Kitai memanjat sebuah tebing. Sesampainya di puncak, terlihat pemandangan yang sangat indah dan banyak sekali hewan yang berkeliaran. Hewan-hewan ini pun sudah berevolusi sehingga bisa bertahan di bumi. Sisa-sisa bangunan bekas manusia pun sudah tidak ada. Yang terlihat hanya pepohonan. Ya, alam udah ngambil alih bumi lagi lah, intinya gitu. Kemudian Cypher menerbangkan beberapa drone untuk melihat kondisi bumi dan yang terpenting mencari keberadaan Ursa. Karena sebenarnya Cypher yakin kalau Ursa yang mereka bawa masih hidup dan selamat. Lalu Cypher menghubungi Kitai dan menjelaskan alat navigasi yang ada di lengan bajunya adalah satu-satunya alat komunikasi mereka. Cypher juga bilang kalau suhu di planet bumi akan turun dan bumi akan membeku pada malam hari. Tapi masih ada beberapa wilayah yang tetap hangat saat malam tiba. Jadi Kitai harus mencapai wilayah hangat saat malam tiba agar bisa selamat. Lalu Cypher memeriksa keadaan lukanya menggunakan alat scanner canggih dan terlihat tulang pahanya patah sangat parah. Cypher mengambil obat penghilang rasa sakit. Saat dia akan menyuntikkan obat itu, ternyata obat itu bisa membuatnya tertidur. Kemudian Cypher mengingat kembali kenangan indah saat anak perempuannya masih hidup. Lalu Cypher pun langsung sadar saat Kitai memanggil dan menanyakan keadaannya. Cypher pun tidak jadi menyuntikkan penghilang rasa sakitnya. Karena jika disuntikan, Cypher pun akan tertidur dan tidak bisa membantu Kitai ke tempat keberadaan ekor pesawat gitu. Di tengah perjalanan, baju Kitai berubah menjadi hitam, dan itu menandakan ada sesuatu yang mendekati Kitai. Cypher pun memperingati Kitai karena ada makhluk hidup yang mendekati Kitai dan semakin dekat. Ternyata makhluk itu adalah seekor babon atau monyet. Cypher pun menyuruh Kitai tenang dan untuk mundur lalu pergi. Tapi karena Kitai nggak mau ayahnya beranggapan Kitai lemah, dia malah melempari monyet itu menggunakan batu. Monyet yang marah langsung memanggil teman-temannya. Beraninya keroyokan dasar monyet. Kitai pun disuruh pergi ke sungai oleh Cypher. Saat Kitai sudah menyeberangi sungai, para monyet pun berhenti mengejar Kitai. Tapi Kitai terus-terusan berlari karena ketakutan. Cypher pun menyuruh Kitai untuk berhenti berlari karena tidak ada yang mengejar dia sama sekali. Setelah sekian lama berlari dan udah ngos-ngosan, akhirnya Kitai berhenti dan disuruh menenangkan diri oleh Cypher. Anjir, beda banget sama bapaknya anjir Kitai ini. Penakut banget dah orangnya. Oke, lanjut. Setelah Kitai tenang, tiba-tiba bajunya berubah menjadi putih, yang berarti menandakan badannya terluka atau ada sesuatu yang memasuki badannya.
Cyper yang melihat hal itu menyuruh Kitai melakukan pemeriksaan tubuh karena darah Kitai terkena semacam racun. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Kitai digigit semacam lintah atau parasit yang sangat beracun. Kondisi Kitai pun mulai sekarat. Dia mulai tidak bisa melihat dan mukanya mulai bengkak-bengkak. Cyper menyuruh Kitai menyuntikkan anti racun yang ada di dalam tasnya, tepat di jantungnya. Suntikan pertama berhasil, tapi saat akan menyuntikkan tahap kedua, tangan Kitai tidak bisa digerakkan karena racun itu mempengaruhi sistem sarafnya. Lalu Cyper menyuruh Kitai menjatuhkan diri agar suntikannya terdorong saat jatuh. Setelah selesai, kemudian Kitai pun pingsan karena memang butuh beberapa saat supaya anti racunnya bekerja. Sore hari pun mulai tiba dan suhu di tempat Kitai mulai turun. Cyper berusaha membangunkan Kitai dan akhirnya Kitai pun terbangun dan bergegas menuju tempat hangat. Sementara itu, kondisi Cyper semakin menurun. Cyper pun berusaha sebisa mungkin mengobati dirinya sendiri. Lalu, Cyper kembali berhalusinasi. Dia membayangkan sedang melakukan video call bersama anak perempuannya yang sudah meninggal. Kemudian Cyper disadarkan oleh suara Kitai yang memberi laporan kalau dia sudah sampai di titik hangat pertamanya. Lalu, Cyper menyuruh Kitai menghirup inhaler lagi karena kondisi penyaringan oksigen yang masuk ke paru-paru makin menurun. Kemudian, Cyper menanyakan jumlah inhaler yang tersisa. Saat Kitai melihat sisa inhaler, ternyata ada 2 inhaler yang hancur. Tapi Kitai berbohong dan bilang jumlah inhalernya masih tersisa 4. Ya intinya masih Kitai ini nggak mau ayahnya khawatir dan menyuruh Kitai kembali gitu kan. Karena dengan persediaan inhaler yang sekarang, Kitai nggak bakalan sampai gitu ke ekor pesawat. Dia nggak mau sampai misinya gagal dan membuat ayahnya kecewa gitu. Walaupun dia harus bertaruh nyawa. Oke lanjut. Singkat cerita malam pun tiba. Kitai pun menanyakan bagaimana pertama kali ayahnya melakukan ghosting. Dan Cyper pun cerita yang intinya kalau si Cyper ini hampir mati ditusuk Ursa di bagian bahu. Dan dia hanya pasrah dan dia mencabut capit Ursa dari tubuhnya karena dia nggak mau mati dengan capit Ursa yang masih menusuk badannya gitu. Lalu entah kenapa Ursa itu nggak bisa melihat Cyper. Ya karena kan si Cypernya udah nggak takut lagi sama si Ursa dan berhasil membunuh Ursa itu. Nah jadi inti ceritanya gitu. Kalau mau cerita lengkapnya lu tonton dah filmnya. Pagi harinya Kitai disuruh menuju air terjun oleh Cyper. Sementara itu, kondisi Cyper semakin menurun dan semakin kritis. Di perjalanan, Kitai menemukan potongan tangan monyet yang mengejar dia kemarin. Dan di bagian bawah, Cyper melihat lewat drone kawanan monyet sudah dibantai oleh sesuatu. Setelah diperiksa, bisa dipastikan itu adalah kerjaannya si Ursa. Lalu Kitai pun sampai di air terjun dan ternyata itu jalan buntu. Karena jurang yang harus dilewati Kitai sangat dalam. Cyper pun menyuruh Kitai memeriksa persediaan yang dia bawa. Makanan, obat-obatan, pencahayaan, dan lain-lainnya gitu. Tapi saat Kitai melaporkan persediaan inhaler pernapasan, dia kembali berbohong dan bilang masih ada 4. Padahal yang tersedia cuma 2. Saat melaporkan persediaan inhaler, detak jantung Kitai jadi lebih cepat. Yang menandakan dia berbohong gitu kan. Cyper pun menyuruh Kitai memperlihatkan persediaan inhaler dan akhirnya ketahuan juga. Lalu Cyper memeriksa rute paling cepat menuju ekor pesawat. Dan rute yang paling cepat adalah lompat dari tebing jurang lalu melakukan skydiving gitu kan. Dirasa Kitai tidak akan sanggup melakukannya, Cyper pun menyuruh membatalkan misi dan menyuruh Kitai kembali kepadanya. Tapi Kitai pun membantah dan ingin melanjutkan misi. Dia tidak ingin kejadian pada kakaknya dulu terulang. Kakaknya terbunuh karena Kitai ketakutan dan tidak bisa melakukan apa-apa saat kakaknya diserang Ursa di rumahnya gitu kan. Kitai ingin membuktikan kalau dia tidak takut dan bisa menyelesaikan misi. Setelah perdebatan yang sangat sengit, Kitai pun melompat dari tebing. Saat Kitai melompat dan melakukan skydiving, Cyper melihat ada sesuatu yang mendekati Kitai. Ternyata yang mendekati Kitai adalah burung elang raksasa. Kitai pun berusaha menghindar dari kejaran burung itu. Tapi sayangnya Kitai berhasil ditangkap oleh burung itu dan komunikasi pun terputus. Ternyata Kitai dibawa ke sarang burung itu untuk dijadikan makanan anak burung yang baru lahir. Saat Kitai akan keluar dari sarang, Kitai melihat kawanan harimau yang akan memangsa anak burung itu. Induk burung pun berusaha mengusir para harimau. Karena Kitai tidak tega, Kitai pun membantu mengusir para harimau dan melawan mereka. Tapi sayangnya
anak burungnya pada mati. Kitai pun melanjutkan perjalanan dan mencoba menghubungi Cypher, tapi ternyata alat komunikasinya rusak. Sementara itu, Cypher mencari keberadaan Kitai menggunakan kamera drone, tapi dia malah menemukan jasad anggotanya yang dibunuh oleh Ursa. Kitai yang kehilangan arah karena terputus koneksi dengan ayahnya, memutuskan untuk masuk ke sebuah gua untuk berlindung dan menyusun rencana, sambil mengingat-ingat kembali arahan dari ayahnya sebelum dia pergi dan mencoba memetakan posisi ekor pesawat. Pagi harinya, Kitai melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Kitai menggunakan inhaler terakhir yang dia punya. Kemudian, dia membuat rakit dari pohon yang tumbang dan menyusuri sungai. Saat menyusuri sungai, kita ketiduran dan bermimpi bertemu kakaknya. Di dalam mimpi, mereka membicarakan tentang kejadian saat mereka diserang oleh Ursa. Kitai pun bilang ke kakaknya, sebenarnya dia ingin membantu dan keluar dari kotak pengamanan. Tapi kakaknya pun bilang, Kitai melakukan hal yang benar. Lalu kakaknya menyuruh Kitai untuk bangun. Saat Kitai bangun, keadaan di sekitar dia sudah mulai membeku. Kitai pun berusaha mencari tempat hangat, tapi dia gagal. Akhirnya Kitai pun pingsan. Saat Kitai pingsan, ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke tempat hangat. Di pagi harinya, Kitai terbangun di dalam semak-semak. Saat dia keluar dari sana, dia menemukan burung yang menangkap Kitai kemarin. Ternyata yang menyelamatkan Kitai adalah burung itu. Tapi sayangnya, burung itu mati karena kedinginan. Kitai pun lalu berterima kasih dan melanjutkan perjalanan. Napas Kitai pun mulai terganggu karena efek inhalernya sudah mulai habis. Kemudian Kitai menemukan puing-puing pesawat yang berserakan di rumput. Dengan sisa napas yang dia punya, Kitai memanjat pohon untuk mencari keberadaan ekor pesawat. Akhirnya Kitai pun berhasil menemukan ekor pesawat dan bergegas menuju ekor pesawat itu. Sesampainya di ekor pesawat, Kitai langsung mengambil persediaan inhaler supaya napasnya kembali normal. Kemudian Kitai memeriksa kandang Ursa, yang ternyata Ursa itu masih hidup dan berhasil lolos. Sementara itu, kondisi Cypher semakin kritis. Dia mulai berhalusinasi, mengingat Kitai sewaktu masih kecil. Shin pun kembali kepada Kitai yang mencari alat komunikasi dan suar. Lalu Kitai menghubungi Cypher. Cypher pun mendengar suara Kitai, tapi sayangnya Kitai tidak bisa mendengar suara Cypher karena Kitai berada di area Black Zone yang menyebabkan gangguan listrik dan sinyal. Karena nggak ada jawaban, Kitai mengira kalau ayahnya sudah meninggal. Saat Kitai akan menembakkan suar, ternyata suar itu tidak bisa berfungsi dikarenakan lapisan ionik yang ada di sekitar Kitai. Yang harus dilakukan Kitai adalah pergi ke puncak gunung untuk menembakkan suar itu. Kitai pun kebingungan harus melakukan apa. Setelah Kitai menenangkan diri dan berpikir sejenak, akhirnya dia tahu apa yang harus dia lakukan dan langsung menuju ke arah gunung berapi. Di perjalanan, Kitai menemukan jasad ranger yang digantung oleh Ursa. Melihat hal itu, Kitai menjadi ketakutan dan memicu hormon venom yang membuat Ursa mengetahui keberadaan Kitai. Kitai pun sampai di gunung berapi, tapi posisi dia masih kurang tinggi. Kitai langsung melanjutkan pendakian, tapi akhirnya Ursa berhasil menemukan Kitai dan langsung menyerang Kitai, yang membuat Kitai terjatuh ke dalam lubang yang dipenuhi air. Sementara itu, Cypher yang dari tadi mengawasi Kitai, kesadarannya mulai hilang karena kondisinya semakin kritis gitu dan parah. Shin kembali lagi kepada Kitai yang berusaha keluar dari lubang, tapi tiba-tiba Ursa muncul dari dalam lubang. Kondisi lubang yang sempit membuat Ursa kesulitan untuk keluar dan kesulitan untuk menyerang Kitai. Lalu Kitai pun berhasil keluar dari lubang itu dan langsung mencari sinyal untuk menembakkan suar. Saat Kitai sibuk mencari sinyal, Kitai diserang oleh Ursa dari belakang dan membuat Kitai terlempar. Tubuh Kitai pun terluka. Kitai hanya bisa berbaring. Lalu dia mengingat kejadian penyerangan Ursa kepada dia dan kakaknya. Kitai pun mengingat kembali perkataan ayahnya untuk melakukan ghosting. Tiba-tiba Ursa itu mendekati Kitai, tapi anehnya Ursanya tidak menyadari keberadaan Kitai. Dan ya, kini Kitai berhasil melakukan ghosting. Kitai pun langsung bertarung melawan Ursa, dan singkat cerita, Ursa itu berhasil dikalahkan oleh Kitai. Cypher yang sedari tadi mengawasi dengan setengah sadar, melihat Kitai melakukan ghosting, dan kemudian Cypher pun pingsan.
Lalu Kitai mengambil suar dan menembakkannya ke udara. Singkat cerita, bantuan pun tiba. Shepard dan Kitai pun berhasil diselamatkan. Dan film pun selesai. Menurut gue film ini lumayan menarik ya. Dan gue nggak nyangka juga sih di masa depan bumi udah hancur kayak gitu ya. Tapi bisa aja terjadi sih. Sekarang aja pemanasan global di mana-mana. Jadi cuaca aja udah nggak menentu. Kapan musim panas, kapan musim dingin. Jadi intinya, film ini berpesan supaya kita bisa tetap menjaga planet bumi dari ancaman kepunahan massal gitu kan. Oke, gitu aja. Jangan lupa follow Instagram gua, linknya ada di deskripsi. Follow juga Twitter gua, linknya juga ada di deskripsi. Lu bisa email juga, linknya juga ada di deskripsi. Jangan lupa makan biar nggak lemes dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you.